datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah ala ma nahu salafuna salihun ala ma nahu sahibu hadzal ma'had as-sayyid syekh al-hajj Bashir bin Dimyati talallahu amru fi sihhatin wa afiyatin dahamadallahu bi rahmatin wa maghfiratin wa husnil khatimah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam إلى حضرة سادتنا خلفاء الراشدين وإلى حضرة سادتنا علي بعلوي جميع أولياء الله وكان مشارك الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا قطب الرباني سمداني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد البدوي حضرة سيد الشيخ صاحب هذا الكتاب السيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى حضرة صاحب هذا المعهد السيد الشيخ محمد سعيد وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا دين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة
kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir rahaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fi daraini amin. Ya Ali isna al-ma'ruf, isna nggawe sira al-ma'ruf ing perkara kang bagus, walau ma'as safalati lan senajan sartane pira-pira wong kang hina asor. Qala mangka matur sapa Sayyidina Ali wa masafalatu wa malan apa safalatu tiyang ingkang asor ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul. Qala maka jawab sapa Kanjeng Rasul alladzi yaiku as-safala idza waida nalikane den tuturi lam yatait maka ora gelem rima pitutur wa idza zujira lan tatkala den cegah sapa wong lam yanzajir maka ora gelem dicegah wala yubali lan ora merduli ora peduli sapa wong bima qala kelawan barang kang den ucapaken sapa wong wa makila lan barang kang den ucapaken apa maring wong. Kemarin kita belajar bahwa rumahnya seseorang tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika di dalamnya ada apa? Iya, ada berhala atau patung. Yang kedua ada anak yang durhaka. Yang ketiganya apa? Rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Itu rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau malaikat itu membawa apa sih? Membawa rahmat. Nah, sekarang belajar tentang wahai Ali, berbuat baiklah kepada orang yang mungkin derajatnya lebih bawah daripada kita. Orang hina lah, gampangnya. Berbuat baiklah kepada orang yang hina atau orang yang bandel. As-safala di sini nanti dijelaskan oleh Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya, siapa orang yang di bawah itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ketika dia diberi nasihat tidak menerima, ketika dia dicegah dia tidak pernah memperdulikan. Nah, itu namanya orang as-safalah. Wong bangkang lah. Berbuat baiklah terhadap orang yang bangkang. Arti warai angel, ya. Pon aja melayu, pon aja melek, pon aja kabur, badek, bangkang ya. Tapi tetap kita harus berbuat baik. Sebagaimana apa? Sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. So anak-anak nakal tetap wong tua eman ya toh? Ya enggak? Semua kamu kata orang tuanya, "Cung, aja nunggu motor, Cung." Wae zuhur, wae tabrakan. Beli badek. Beli tabrakan. Nunggu motor alon-alon. Iya sih Rai nunggu motor alon-alon nimburi ada mau ngebut. Tabrakan beli tapi tabrak. Ketika engkau terjadi kecelakaan, apa orang tuamu ketawa? Ayo. Anak bocah tabrakan, wong tua gemuyu ta beli. Pasti wong tua ngomong apa? Melas kan? Langsung digawani rumah sakit. Masa wong tua ngomong tuh, ya ramu gua mana rumah sakit dewek. Kan? Berbuat baiklah
walaupun orang yang ketika kita memberikan nasihat terhadapnya dia tidak menerima. Itu yang paling sulit. Nah, bahasa kerennya itu adalah berbuat baik terhadap orang yang jahat, ya kan? Memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi. Susah atau gampang? Susah. Ada teman yang nggak pernah memberi sama kamu, kemudian kamu tiba-tiba memberi, susah nggak? Susah. Pokoknya setiap kali kita memberi karena orang itu pernah memberi. Lalu kata Rasulullah, berbuat baiklah terhadap orang yang ketika dikasih nasihat dia tidak menerima, tapi tetap kita harus berbuat baik. Itu angel. Ya cari yang mudah lah. Ya Ali, ya Ali. Ya Ali, ya Ali, shadaqatu sirri utawi shadaqah sir, shadaqah sing rahasia, umpet-umpetan. Iku tudfi'u ngadem-ngademaken ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wa tajlibul narik apa shadaqah al barokah ing barokah, wa rizqa lan narik ing rizki al katsira kang akeh. Wa bakir lan esuk-esuk sapa sira. Bis shadaqati kelawan shadaqah fa innal bala maka stune bala iku yanzulu temurun apa bala qoblal bukuri ing dalam sadurunge waktu esuk. Fatura dumangka nolak apa sedekah al qada ing qadane Allah fil hawa ing dalam awang-awang. Wahai Ali, sedekah yang secara sembunyi-sembunyi itu bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa Pak menarik barokah. Kalau sedekah umpet-umpet kan kah? Tajlibul barokah itu nanti akan dapat barokah. Wal arzak dan rezeki yang banyak. Mau sedekahnya 1000 tapi sedekahnya tidak ada orang yang tahu kecuali siapa? Allah dan malaikat. Kayak siapa? Pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Setiap malam Sayyidina Umar bin Khattab menaruh beras di depan rumahnya orang atau di depan rumahnya rakyatnya lah, keliling setiap malam, tidak ada orang yang tahu sampai akhir hayatnya. Pernah suatu malam beliau ketahuan sama salah satu sahabat, "Ya Amiral Mukminin, bolehkah saya membantu?" Apa dijawab oleh Sayyidina Umar? "Jangan, ini urusanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sedang membawa dosa-dosaku." Wah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika dimandikan ininya warnanya hitam. Kenapa? Karena setiap malam anggur gandum taruh. Itu sedekahnya nggak ada yang tahu. Makanya kita biasanya kan kalau mau masukin uang di kotak masjid itu biasanya ditutupin ya. Tutupin pakai tangan, biar apa? Biar nggak tahu isinya berapa gitu ya. Nah, itu nanti malah lebih cepat sedekah kita secara sembunyi-sembunyi itu nanti Allah akan lebih cepat menggantinya. Nah, ya, di sisi lain ketika kita diajarkan oleh Rasulullah setiap pagi kita diharuskan sedekah. Sedekah itu nggak usah apa-apa. Kamu pagi beli serabi itu sudah sedekah. Sedekah enggak? Sedekah kepada siapa? Kepada tukang serabi, ngasih untung sih. Nah, makanya orang tua kita itu kalau pagi-pagi pasti sarapan. Tujuannya Pak, menolak bala. Karena Allah akan menurunkan bala itu di waktu pagi. Di sisi lain kalau kita berbicara fisik, esuk-esuk sarapan Jawa Tengah enak, ora lara. Makanya orang tua kita itu pinter. Nah, esuk-esuk lurus rabi, bubur. Kadang sarapannya bangsa Indonesia tidak terukur. Nah, sarapan kayak mangan. Sarapan dulu gaya orang Amerika tuh sarapan tuh bener sarapan tuh. Susu setengah gelas, roti tawar seperempat, pakai selai itu sarapan. Orang Indonesia sih duduk sarapan badog, bakwan papat lengko loro. Nah, durung kerupuk aduh. Karo mlaku bakwane durung wis. Kerupuk ongko, semangan anak bubur tuku ongko. Bubur kacangnya ongko. Bubur ayam iya. Itu orang duduk sarapan apa? Badog. Yang namanya sarapan harus cukupnya lah. Ya kadang sarapannya iya sedikit. Jam 5 cuma makan serabi 5. Serabi 5 ya warga.
Ya. Gua jam 6 gak mangan-mangan. Gua pemaning santri, sarapannya tidak terukur. Terus mangan lengko dhewekan ning warung Pak, giliran tekan ning pondok. Ana wong sarapan lauknya lebih enak daripada sarapan di awal, mangan maning. Ayo tanawal meluan. Oh pindah kamar lawe lu enak maning, mangan maning. Jadi kadar makanan kita itu bukan dilihat dari nasinya tapi dilihat dari lauknya. Ya buktinya kalian kan kalau ditanya makan belum, pasti jawabannya nanti dulu. Lihat lauk, wah enak belum. Tapi ketika lauknya nggak enak, tanawal lama halas. Kayak anak-anak kecil tuh kalau ada orang bestel ngeliatin terus. Anak-anak kecil tuh ya anak-anak kan kalau ada orang bestel ngeliatin. Bukan ngeliatin orangnya, liatin lauknya. Jadi makanya kita itu kalau di rumah kalau makan cari nasi atau cari lauk? Lauk. Cung mangan cung, pasti tahu kan ini apa? Mie lauknya apa? Ya kan? Beli mie segane apa? Yang makan sekat tahu lauk sih. Nah yo, kita itu makannya nasi tambah makan lauk. Nah, yakin makan nasi, makan lauk kita ini. Kadang nasi sepiring, lauk pirang-pirang. Jangan asem, endog, bandeng, iwak ayam, sambal, tempe, tahu. Jadi kita itu selama ini makan lauk. Nah kita itu dibiasakan kalau pagi itu sodako. Sodako tidak harus memberi kepada orang. Ketika kita beli lengko diniatin sodako ngasih untung. Walaupun untungnya 200 perak, 500 rupiah itu kita sodako sama beliau. Toh beliau juga nanti punya keluarga, nanti uangnya diproses lagi. Ya. Muter, selama ini kita uangnya muter. Ya, tapi kita dibiasakan sodako. Kamu juga biasain begitu. Kamu beli lengko 1, gorengannya 2, nggak apa-apa. Temennya diajak makan barengan. Mie kok ora gampang nambah maning. Mie diutin tok gampang dinai maning. Gampang kan? Gampang. Pokoknya hidup itu dibikin gampang, jangan dibikin sulit. Siap? Insya Allah. Jangan pelit. Kamu beli lengko 1, beli gorengan 1, satunya gorengannya taruh di lemari. Engko jukute bakal langkah batur jukut mani. La ilaha illallah. Suaranya medit. Pas gue kadang kita itu lebih eman sama coro daripada sama teman ya. Kalau energimu diambil sama temanmu, kamu marah-marah. Tapi kalau energimu dimakan sama coro, biasa baik. Makanya gampang. Saya dulu waktu mondok ciri-cirinya santri medit ketika buka lemari corone lewat. Suaranya santri medit. Ente biasa buka lemari kan? Terus anak corona aku, ciri-ciri medit. Kalau santri yang loman lemarinya bersih, rapi, nggak ada makanan, nomor 2 sih so. Ya, dibiasakan sodako di waktu pagi. Kenapa sodako di waktu pagi bisa menolak bala? Bala itu apa? Bencana. Pokoknya di Indonesia itu bencananya dikit. Nah, bencananya apa? Dikit. Gempa paling yang mati berapa ya? Semua di luar sana. Sekali turun bom jedor yang mati berapa? Ribuan. Saya pernah punya teman dari Mesir tuh cerita sama saya. Mal, di Mesir ku bawa guyonan serem. Seremnya priben. Ini Mesir sih bawa guyonan ku sampai ndase gedean. Ku guyonanku bakal lempar-lemparan botol itu guyonan. Oh, kita jangan mengira perangnya mereka kayak apa, coba bayangin. Sekali mereka perang itu korbannya bukan 1 atau 2, tapi berapa? Ratusan bahkan ribuan. Lah kita perangnya anak sing nangis bubar. Nah, aku sampai lagi gulet cerah tuh anak sing nangis melayu kabeh. Kabur teriak-teriak terus. Tembe anak sing nangis kan. Nah, lagi bal-balan dan lain sebagainya. Pun, ya Ali idza tasaddaqta tatkalana sedekah sapa sira fatasaddaq maka sedekah sira bi ahsani ma indak. Bi ahsani ma indak lawan bagus barang kang ana ing sandinge sira. Fa inna sadaqata luqmatin maka sedune sedekah sak pulukan min halalin saking barang kang halal ahabba kulu demen ilallah maring Allah taala min mi'ati mithqalin tenimbang sedekah 1 mithqal min haramin saking barang kang haram.
Wahai Ali, ketika engkau sedekah, sedekahlah dengan sesuatu yang paling baik yang kamu pun punya. Ya, kayak di Al-Qur'an tuh ada ya. Laisal birru an tuwallu, bukan apa namanya? Apa ayatnya itu? Lupa saya ayatnya. Pokoknya kamu jangan apa namanya? Pokoknya lupa lah ayatnya. Pokoknya sedekahlah yang paling baik. Yang paling baik yang kita punya itu namanya sedekah. Jangan pakai budayanya orang Indonesia. Budayanya orang Indonesia itu buruk. Pakai bagi-bagi kasih besak. Itu budayanya orang Indonesia. Ya kan? Sok sampean duwe pelemnya, pelemnya dimetik kabeh. Sing dibagi tangga sing bener ta sing bosok? Sing bosok. Bagi-bagi pakaian, sumbangan pakaian sing dibagi ini sing lawas ta sing anyar? Sing lawas. Ya boleh. Iya. Bagi-bagi sabun bae ning asigor bagi-bagi sabun ning pondok ka. Sabune sing wis disoek ta sing durung disoek. Sok semana batur sampean njaluk nyili sabune sih atau nyili ringsone sih. Pasti golek sing wis dibuka, iki bae kok ora. Enggak yang utuh tuh. Tapi pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sama Sayyidah Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah yang luar biasa. Pernah suatu ketika, dulu kan uangnya enggak kertas ya. Dulu tuh uangnya pakai uang logam. Suatu hari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ikut duitnya dikumbah. Duit kan dikumbah, dicuci uangnya sampai mengkilat. Setelah mengkilat dikasih minyak wangi. Kemudian ketika itu ada orang yang bertanya, wahai Fatimah, wahai binta Rasulillah, wahai putrinya Rasulullah, kenapa engkau mencuci uang dan mengasih minyak wangi? Apa jawab Sayyidah Fatimah? Sebab uang ini akan saya berikan kepada orang yang berhak. Maksudnya akan disedekahkan. Ketika saya sedekah, sebelum uang itu sampai kepada orang tersebut, uang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau ketika saya memberi yang diterima oleh Allah adalah uang yang busuk dan bau. Kalau kita mau sedekah, milih. So ada orang pengemis umpama, kamu mau ngasih lah, iya kamu mau ngasih, tapi kan ambil uangnya, ambil terat, semua 2000-an semua, tapi dipilih yang paling jelek, ya enggak? Tapi Sayyidah Fatimah yang jelek dibikin bagus, bahkan dikasih minyak wangi. Kenapa? Karena kata Sayyidah Fatimah, ketika kita sedekah yang pertama kali nerima bukan orangnya tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berani niru. Makanya ayo kita latihan kalau punya uang bagus itu yang dikasih sama orang. Kalau kita kan enggak ya, dirawati bae. So kalau punya uang 5.000 saja yang baru tuh. Kemudian ada dua, yang satu sudah lupuk, yang satunya masih baru kayak keluar dari bank tuh. Ketika ada orang minta, yang dikasih yang mana? Ya kan? Andai kan kita punya uang 5.000 sama-sama lupuknya, 5.000 lusuh, 2.000 lusuh, yang dikasih yang mana? 2.000. Memang kita ukurannya gitu, tapi Sayyidah Fatimah uangnya dikasih minyak wangi. Uangnya dikasih minyak wangi. Terus dikasih. Sama ketika Allah menerima uangku dalam keadaan wangi dan bersih. Makanya apa di sini kata Rasulullah? Sedekah walaupun hanya satu kepalan, satu pulukan, satu biji kurma lah, tapi dari barang yang halal itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita sedekah 1000 dari barang yang haram. Makanya orang sedekah itu nggak usah banyak-banyak, yang penting apa? Ikhlas. Ya. Itu kita belajar dari Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah itu luar biasa, punya suami yang luar biasa juga. Suatu hari Sayyidina Hasan dan Husain itu nangis, pengen beli jajan. Pengen beli apa? Jajan. Kemudian Fatimah itu cuma punya uang 2 keping lah kira-kira. Nah, dikasih sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sana Sayyidina Ali monggo belikan jajan buat Hasan dan Husain. Tapi karena Sayyidina Ali itu terkenal orang yang paling dermawan. Ketika lagi jalan mau ke warung lah, berpapasan dengan orang yang minta-minta. Diminta uangnya, dikasih. Padahal di rumah Hasan Husain lagi nangis. Balik lagi Sayyidina Ali dengan tangan yang kosong. Ditanya sama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mana jajannya Sayyidina Ali? Uangnya sudah saya kasih ke pengemis lah. Apa jawab Sayyidah Fatimah?
engkau orang yang paling baik Sayyidina Ali. Bener Sayyidina Ali, tepat Sayyidina Ali. Padahal anaknya lagi nangis. Kalau ente-ente raimu. Ya kan? Bener. Kenapa? Karena engkau mencontoh ayahku yang paling dermawan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Sayyidina Rasulullah, Kanjeng Nabi itu pernah lapar waktu itu. Kanjeng Nabi sangat lapar, bahkan ceritakan ada yang mau 3 hari nggak makan Kanjeng Nabi. Seketika Kanjeng Nabi mau makan pagi itu dibikinkan sarapan. Wakil ada yang ngomong Siti Aisyah, ada yang ngomong juga Sayyidah Fatimah. Itu Kanjeng Nabi mau makan, udah dibikinin sarapan sampai Sayyidah Aisyah. Cuma nasinya juga cuma sekedar untuk sarapan. Tiba-tiba datang orang yang minta sarapan, dikasih sama Kanjeng Nabi. Mau sarapan? Niki sarapan. Terus Kanjeng Nabinya ada nggak? Udah ada. Padahal tidak ada. Kemudian Kanjeng Nabi balik ke dapur, mainan apa? Piring. Seakan-akan lagi makan. Coba bayang. Bisa begitu? Orang mungkin. Model-model angel. Terus ketika kembali lagi apa yang Kanjeng Nabi perutnya sangat sakitnya. Kemudian Kanjeng Nabi cari batu. Perutnya diganjel pakai batu. Untuk apa? Menahan rasa lapar, membela orang yang meminta sarapan. Coba luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa niru. Bisa nirunya apa? Enggak usah begitu. Kita punya makanan bagi. Kita nanti kalau mau sedekah latihan uang yang baru. Nah, termasuk saya juga punya guru ketika mau sodako itu uangnya disetrikain, dirapiin dulu. Uang setrika loh. Sama guru saya itu disetrika. Saya tanya, Yai buat apa? Buat sodako. Buat apa? Sodako. Latihan. Tapi angel. Nah. Wa sodakotun. Lan utawi sodako tu qaddimu iku disikaken ing sodako qabla mautika ing dalam sadurunge matine ira. Afdalu iku li utama min mi'ati mithqalin tenimbang 100 mithqal ya tasaddaquna pada sodako sira ing ahli waris. Pihak lawan 100 mithqal ba'da mautika ing dalam sawise matine sira. Sedekah engkau sebelum matimu itu lebih baik daripada sedekah kamu setelah mati. Sedekah itu sekarang mumpung masih itu. Walaupun nanti setelah mati ada orang sedekah lagi, ketika ngasih berkat itu diniatin sedekah, tapi lebih baik sedekah sebelum mati. Qala Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, ini dalilnya. Yauma ing dalam dina yang durung ningali al sapa al mar'u wong suwiji ma qaddamat ing barang kang andinginan ya daw ing tangan lorone wong. Ya Ali, he Ali, tasaddaq sedekah sira ala mauta ka ing atase pira-pira wong mati sira. Ini dalil buat kita kenapa kita kalau tahlilan ada berkat, ini dalilnya. Tasaddaq sedekah sira ala mauta ka ing atase wong mati sira kabeh fa innallaha makasuna Allah taala malura Allah qad waqala teman-teman makilaken sapa Allah malaikat aning malaikat yahmiluna kang pada gawa sapa malaikat sedaqatil ahya ing sedekah pira-pira wong kang urip ilahi maring wong mati fayafrahuna biha maka pada bunga sapa wong mati biya sebab sedekah asyadda kelawan banget makanu barang ma barang kanu kang ana sapa mauta yafrihuna iku pada bunga sapa mauta fid dunya ing dalam dunya wa yaquluna pada ngucap sapa maut Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarona biha. Allahumma du Gusti ighfir mugi ngapura panjenengan liman kadue wong nawwara kang madangaken sapa man qabrona ing kuburan ingsun wa basyirhu lan bungaken lan mugi bungaken panjenengan bil jannati kelawan swarga kama basyara kaya dene wis bungaken sapa panjenengan biya kelawan kelakuan sedekah. Nah, perhatikan. Orang yang sedekah kepada orang mati, maksudnya sedekah ala mautak. Sampai gawe berkat, ya. Selamatan. Iku anjuk dudu anjuk berkat anjuk pahala sedekah. Ning ngendi? Ning wong mati. Atau seumpama sampean baca Fatihah niat untuk siapa? Untuk li ahli kubur, ila hadratin Nabi Mustafa wa ila jami'il kubur. Itu Fatihahnya sampai kepada mereka. Allah kirim kepada malaikat, kemudian malaikatnya nyampaikan kepada orang-orang yang kita kirimi. Terus mereka itu bahagia sebahagia gitu. Seakan-akan kebahagiaan mereka itu terasa di dunia.
Makanya apa? Di dalam kubur itu tidak ada orang mati. Di sana semuanya hidup. Tapi hidupnya di alam kubur. Mereka bisa mendengarkan kita, tapi kita tidak bisa mendengarkan mereka. Makanya apa? Setiap kita masuk ke kubur pasti kita disuruh assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab. Satu persatu mereka menjawab. Hanya telinga kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada rasa takut. Nah, saya sering cerita ini berkali-kali. Mi kok saya nggak dengar, mi mereka nggak hidup. Mereka itu. Mereka itu mati itu sebentar, mati itu dicabut nyawanya. Nah, kemudian diyasini yang yasinan, terus dimandikan, ya, terus dikafani, disolati, digotong, dimasukkan ke liang lahat, ditutup pakai papan, diuruk pakai tanah, kembalikan lagi rohnya. Hidup lagi. Hidup di fase yang kedua dan akan akan mendapatkan pertanyaan dari mungkar nakir. Di sana yang enak, yang disiksa, Makanya buktinya kita ngasih doa biar di sana mereka bahagia. Mereka itu ketika kedatangan Al-Fatihah, kedatangan sedekah dari kita, bahagia sekali. Mengibaratkan kayak santri kedatangan orang tuanya itu bestel, wah senang. Yang senang itu bukan yang bestelnya saja. Akhwannya itu saudara-saudaranya juga senang. So, semua Ahmad bestel ya. Yang senang bukan hanya Ahmad kan, kawan-kawannya Ahmad juga senang. Karena Pak, mereka akan mendapatkan cipratan. Ada yang mengibarkan lagi begini, orang membaca Al-Fatihah itu kayak orang sawer. Orang sawer. Ngerti sawer enggak? Surak. Kan runtuhan Bu. Jadi ketika ada Al-Fatihah, sawer. Nah, makanya Pak, apakah kalian akan membiarkan orang tuamu ikut sawer? Kan tidak. Apakah kamu akan membiarkan mbah-mbahmu ikut rebutan sampai keinjak-injak? Kan enggak. Makanya Pak, khusus berarti khusus. Ente harus sabar ke khusus. Mereka bahagia. Bahkan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kabar bahagia kepada orang yang tadi mengirim berkat kepada saya. Sebagaimana sebagaimana tadi mereka membawa berkat. Kasih dia kabar gembira tentang surga. Jadi kamu nggak usah khawatir bahwa apa yang kita baca Al-Fatihahnya pasti sampai. Dan di alam kubur nggak ada orang mati, semuanya hidup. Dan tahu kita. Makanya sekali lagi kalau di kuburan itu wajib baca assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita kamu jalan. Baca kulhu, la ilaha illallah, terserah lah. Yang penting assalamualaikum. Adab namanya itu. Itu Rasulullah ketika mau masuk ke muziar kalam bakai, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya syuhada. Mereka menjawab, hanya telinga kita tidak mampu mendengar. Kenapa? Ya tadi katakan bahwa karena di dalam diri kita masih ada rasa takut. Kamu masuk kuburan, assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu saja yang jawab dari mereka, ayo, waalaikumsalam. Lanjut tak balik. Mending balik kayak lolonan, mundur 3 langkah, langsung melayu. Cerita-cerita sama teman-temannya, mau kita salam, anak sing jawab, encak mana-mana jauh. Jangankan ke kuburan, kita masuk rumah kita yang setiap hari kita lewati, yang setiap hari kita tiduri. Ketika kau masuk rumah, katanya di dalam rumah itu nggak ada orang, kamu yang pegang kuncinya kok. Tapi ketika kamu buka kunci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka kuncinya, dari dalam kamarmu ada yang jawab, waalaikumsalam, asli tutup maning lawangnya. Ya kan? Jangankan itu, atau dibalik posisinya, kamu lagi di dalam sendirian, suruh jaga rumah sendirian loh, orang tuamu nggak ada, saudaramu nggak ada, tiba-tiba dari luar ada yang tok-tok, assalamualaikum, kamu buka, orangnya nggak ada, saya yakin keluar rumah kamu. Saya yakin itu, balik malam minggat mana bodolan itu. Langsung WA mamanya, mama kamu di rumah apa sih, ada setan. Ya enggak? Padahal assalamualaikum loh. Masa ya mungkin setan assalamualaikum. Setannya ajaib sekali. Nah. Jadi sedekah kepada orang mati pasti sampai. Dan akan dikirim, dipaket lah bahasa kasarnya. Dan sampai.
Jadi mati itu sebentar. Ya Ali, i'mal ngamala sapa sira khalisan hale murni lillahi karena Allah taala. Beramallah engkau dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha maqastune Allah la yaqburu orang rima sapa Allah illa man kejaba wong kana kang ana sapa man khalisan iku murni ikhlas liwajhi karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah engkau dengan ikhlas karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali di dalamnya ada rasa ikhlas. Ikhlas itu apa Mi? Angel ceritanya. Pokoknya ikhlas gimana ya? Ikhlas. Terus ikhlas itu apa? Ya ikhlas itu nggak usah diomongin, itu ikhlas. Kalau ikhlas diomongin namanya tidak ikhlas. Kalau orang-orang dulu ngibaratin orang ikhlas itu kayak orang berak. Tahu? Orang berak. Kamu makan sate enak. Wah. Sampai kenyang. Tiba-tiba selang 5 menit kamu langsung BAB. Itu pasti kan di antara satemu ada di situ. Apa kamu dipikirin? Ya Allah eman-eman mangan sate dadine. Enggak kan? Itu orang ikhlas. Pokoknya ikhlas itu kalau ibadah ya enggak usah dipikirin. Kamu tadi sholat subuh jamaah udah terserah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kamu sedekah 5.000 terserah Allah Subhanahu wa taala, mau gantinya 5 juta terserah, mau gantinya 5 miliar alhamdulillah gitu loh. Kan kalau sedekah 1.000 Allah ganti 10.000. Sedekah 10.000 Allah ganti 100.000. Tapi kamu nggak usah pikirin itu. Pokoknya saya sedekah 1.000. Terserah Allah mau gantinya berapa. Dan Allah pasti ganti. Nah terserah Allah lah. Entah kamu mesti pikir-pikirin. Jangan kamu setelah masukin uang ke kotak 1.000, kamu sambil jalan mikirin, wah bakal oleh 10.000 kuwi. Bakal oleh 10.000 kuwi. Mikir sampai rumah. Ya stres ente. Gak usah dipikirin, terserah Allah, udah terserah Allah. Allah mau ganti 10.000, monggo. Allah ganti 100.000, monggo. Allah ganti 1 juta, monggo. Allah ganti 1 triliun, monggo. Pokoknya terserah Allah. Allah yang punya duit, Allah yang maha kaya. Ya, yang kita hanya sekedar naruh. Ya, ikhlas. Terus qala ta'ala, ini ada di ayat surat Al-Kahfi, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa faman mangka utawi sabane wong kana kang ana sapa man yarju ngarep sapa man liqa'a. Namanya roja itu ada kemungkinan bisa terjadi. Bukan pakai taman kayak kemarin kan. Barang siapa yang ingin liqa'a rabbih, ketemu pangeran man, falyamal maka becik ngamal sapa man amalan kelawan amal sholihan kang saleh. Jika kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Kalau kita punya amal yang baik, pasti kita akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pokoknya rumusnya begitu, rumusnya ketika kita berbuat amal baik, pasti kita berjumpa dengan Allah. Tapi disambung wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kau menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Terus untuk Allah saja. Kayak biasanya kalau Abuya menggunakan ada billah, lillah, fillah dan lillah. Dan lillah, billah, fillah ya, dan sebagainya. Terus pokoknya karena Allah. Kenapa mau makan? Ya karena Allah. Kok karena Allah? Ya karena Allah ngasih makanan sama kita, berarti kita disuruh makan. Kan gitu kan. Kenapa kamu berak? Karena Allah. Kenapa kamu berak? Lah karena di dalam perut kita nggak menampung kotoran, maka kotorannya dibuang. Kan gitu. Kenapa kamu kentut? Karena Allah. Karena udara di dalam tubuh saya terlalu banyak, maka saya keluarkan. Tapi jangan di muka umum dong, nggak di muka umum kok. Kamunya saja yang dekat kepada saya. Nah, pokoknya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat karena Allah, kita bisa berjalan karena Allah, kita bisa duduk pun karena Allah. Semua karena Allah. Karena yang ngatur dunia ini hanya Allah. Enggak misalnya jalan karena kaki saya bisa jalan, ya kakimu. Coba kalau Allah ketok kakinya, kakimu diketok sama Allah Subhanahu wa taala. Emang Allah bisa ngetok? Bisa. Kamu naik motor tabrakan, jeder, amputasi, bisa enggak? Kamu. Allah itu kalau ngasih sesuatu dengan sangat cepat.
Dan Allah bisa mengambil sesuatu juga lebih sangat cepat. Ya enggak? Allah ngasih cepat, Allah ngambil cepat. Iya enggak? Iya. Kamu seumpama di sini lu melek lo, di sini melek, keluar tatuk tawur lu bisa itu. Matanya semuanya gitu. Ya kan? Jagung enak sikile, tangi lo, semuten ayo. Ya kan? Nah, giliran ngaku enak sampai menanya ternyata ketika di sana ada jeglongan kita nggak tahu kesleo. Gampang nggak? Gampang. Ndas lu enak nih. Melaku kejedot. Gampang kan? Bagi Allah tidak ada yang sulit. Makanya Pak Innallaha sari'ul hisab, sangat cepat. Makanya Pak, kalau kita berbuat baik pasti kelak kita akan bertemu dengan Allah dan berjumpa dengan Allah. Makanya Pak, yuk kita bareng-bareng kita pengen berjumpa dengan Allah. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, terserah Allah. Nah, makanya kayak Abu Nawas. Abu Nawas itu satu-satunya makhluk yang bikin Tuhan keder. Yang bikin Allah keder. Ya kan? Kan syairnya sangat terkenal kan? Ilahi lastulil firdausi ahla ala aqwa ala naril jahim. Ketika Abu Nawas bertemu dengan Tuhannya, Abu Nawas langsung bersyair kepada Tuhannya. Wahai Tuhan, aku tidak mampu. Wahai Tuhan, aku tidak pantas di dalam surga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bikin tempat kembali hanya dua, surga dan neraka. Tapi ketika Abu Nawas ditawarin sama Tuhan, Abu Nawas belum ditawarin lah, mohon maaf. Abu Nawas sudah ngomong, ya Allah, aku nggak pantas di dalam surga, itu nggak pantas ya Allah. Tapi ketika melihat neraka, wala aqwa 'alan naril jahim, aku pun tidak kuat di dalam neraka. Ning surga beli pantas, ning neraka beli kuat. Ulin ngendi? Sedangkan tempat baliknya ada loro kurung. Apa jawab Abu Nawas? Aku hanya butuh engkau ya Allah. Aku hanya butuh engkau. Ya, angel kan? Makanya kayak orang mondok tuh. Terus pokoknya kalau mondok tuh begitu. Kamu datang ke pondok Asyhur, diniatin apa? Pengen belajar. Niat belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kepinteran sama kita, bisa ngaji apa segala-gala. Alhamdulillah. Allah belum ngasih juga tidak apa. Yang penting saya sudah mondok. Minimal kamu bangga. Nanti kamu ketika besar, kamu cerita sama anak-anakmu, Bapak pernah mondok. Buktinya apa? Pokoknya pernah mondok. Ya buktinya apa? Ya ada buktinya, lemarinya di sana masih ada. Emang Bapak bisa baca kitab? Bisa, tinggal bismillah saja. Bangga, yang penting bangga. Pokoknya kalau mondok itu jangan cari pinter, tapi cari apa? Ridhonya Allah dan ridhonya Kia. Iya, yang penting Abuya ridho enak. Kalau Abuya ridho, Moyum ridho, keluar ke keluarga ridho, kita pasti pintar, kan gitu. Makanya kan saya sering ngajarin sama kalian, ya Allah, semoga saya menjadi orang yang pandai ya Allah. Andaikan saya tidak pandai ya Allah, saya bodoh, saya ikhlas ya Allah. Saya bodoh, saya ikhlas. Saya enggak apa-apa ya Allah, saya enggak malu bodoh ya Allah. Tapi yang malu kiai saya. Yang malu siapa? Kiai saya. Makanya Allah enggak tega bikin Abuya malu tuh, enggak tega. Makanya kamu bikin pinter. Jadi rata-rata orang mondok yang ditanya siapa? Kiainya. Kamu mondok di mana? Mondok apa? Siapa kiainya? Mondok kok bisa ngaji. Wah ya, benar kan? Makanya doanya begitu. Itu namanya doa maksa. Ya Allah, pandaikan saya ya Allah. Andaikan saya tidak pandai, saya tidak apa-apa ya Allah. Yakin ya Allah saya enggak apa-apa. Enggak malu saya ya Allah. Tapi yang malu itu kiai saya. Kan sama aja yang enggak bisa. Pinter. Saya sering mengajar kamu. Pokoknya kalau lomba begitu. Saya sering kemana-mana kalau di kelas saya ngajar itu. Kalau lomba jangan doain dirimu sendiri. Ya Allah besok ya Allah saya lomba ya Allah. Salat hajat dulu tuh. Saya besok lomba ya Allah. Ya Allah saya lomba. Entah lawannya siapa saya nggak tahu ya Allah. Yang penting dalam perlombaan hanya ada dua, menang dan kalah. Menang bukan urusan saya, kalah juga bukan urusan saya ya Allah. Menang alhamdulillah, kalah jangan. Gitu cara doanya begitu. Menang alhamdulillah, kalah jangan. Andaikan dipaksa saya kalah ya Allah, saya tidak apa-apa ya Allah. Tapi yang malu bukan saya ya Allah, pondok. Yang malu kiai ya, saya tidak tega memalukan pondok dan saya tidak tega memalukan kiai saya. Saya pengen ya Allah membahagiakan guru saya ya Allah. Itu saja.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Berangkat Al-Fatihah turu esuk lomba biasa bae. Menang sama jajal sampean. Ya ente sih bakal pengen lomba yang niatnya pengen jalan-jalan sih ya. Ya kacau. Woi esuk lomba. Nanti YIN mau jalan-jalan, ini sih jalan-jalan. Jadi oleh aja jalan-jalan orang menang. Itu cara itu begitu cara. Ya apalagi yang kamu orang tuanya guru, sama. Doa ujian juga begitu. Kamu orang tuanya guru. Besok ujian. Doa, ya Allah, besok ujian ya Allah. Yang penting dekat sama Allah. Ya Allah besok ujian ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa mengisi soalnya sesulit apapun ya Allah. Kalau dipaksa saya tidak bisa mengisi soal ya Allah, saya tidak malu. Yang malu orang tua saya. Semua orang kenal orang tua saya itu guru, mas anaknya goblok ya Allah. Jangan ya Allah, jangan biarkan itu terjadi ya Allah. Ya, romantis lah teman-teman. Pokoknya yang penting apa? Jangan pernah melepas doa kepada guru-guru kita. Makanya setiap guru-guru kita mengajarkan doa selalu membawa guru-gurunya. Ya Allah, bi barakati Mbah Said. Ya Allah, bi barakati Mbah Bukoyim. Ya Allah, bi barakati Sunan Gunung Jati. Selalu yang dibawa adalah guru-guru. Gitu. Kamu juga ketahuan begitu. Dengan berkahnya Abuya, dengan berkahnya Mauyim, dengan berkahnya ini. Kamu doa. Kan doa yang paling hebat ya begitu. Ya Allah, saya nggak malu, tapi yang malu kiai saya. Ya Allah, andaikan saya bodoh ya Allah. Saya nggak malu ya Allah, yakin nggak malu. Tapi yang malu siapa? Kiai saya, dan aku tidak mau kiai saya jadi malu. Itu namanya doa muter-muter. Andaikan sama Allah mau sama, jadi pengennya pribe, pengen pintar tapi pengen goblok. Ya paham dewek lah pokoknya. Itu namanya faslun. Faslun fi du'ai wal istighfari wal qur'ani wa sairil adhkar. Fasal menjelaskan tentang doa, istighfar, membaca Quran dan beberapa azkar atau zikir. Qala alaihi salatu wassalam ya Ali alaika ing atase sira bidu'a kelawan doa bainal adzani dalam antarané adzan wal iqamati lan iqamah fa innahu makastune syan setahun kelakuan sutune doa di antara adzan dan iqamah la yuradu iku ora tolak. Nah, ora ditolak apa doa. Itu wasiat Kanjeng Nabi loh Sayyidina Ali. Berdoalah engkau wahai Sayyidina Ali di antara apa? Azan dan iqamah. Doa di antara azan dan iqamah, doanya tidak ditolak. Berarti apa? Dikabul. Makanya kamu sebisa mungkin kalau ada azan tuh jangan sampai menghina walaupun suaranya jelek. Oh, belajaran loh sekarang latihan. Santri-santri khususnya latihan loh. Kalau ada azan jangan dibiasain menghina, mencaci maki, nggak boleh. Walaupun suaranya benak, semua Allah, suaranya siapa sih kayak adzan benak teman? Jangan dibiasakan kalau ada adzan Allahu Akbar langsung alhamdulillah. Seumpama waktu zuhur, alhamdulillah ya Allah umur anjuk duhur. Wis orang dijawab kebeli papa. Apa maning bisa sampai jawab bagus. Nanti ketika la ilaha illallah langsung doa Allahumma rabba di da'wati tammah wassalatil qa'imah di sayyidina Muhammadin wassalatu wal fadilah wasyarr wad darajatir rafi'ah wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah sugi pinter Rabi Ayu monon setuan ayo Kak. Ya Allah sugi pinter Rabi Ayu sing lanang sing wadon ya Allah sugi laki ganteng monon duwe mung kono kabul. Ya, doa kan sugi pinter ya kan Rabie ayo enak kan sugi pinter Rabie bresak fitnah. Donga ya donga insyaallah dongane la yurad tidak ditolak. Doa apa bae lah nah doa apa baik pokoknya donga. Awas diulang ya, jangan dibiasakan ketika ada suara azan kita mencaci maki apalagi mencaci dan menghina yang azannya. Walaupun suara besak kayak suara azan ku ngundang wong ya. Apa? Jangan terbiasa mencaci maki. Begitu juga kamu harus sadar diri sing suara benak aja wani-wani. Konon ini sadar diri lah. Jadi sama-sama menyadari. Sama-sama apa? Menyadari. Suara abang ireng adzan. Wah ya kacau. Tapi apa? Latihan ya. Latihan ketika kita mendengar adzan langsung spontan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih umur sampai waktu zuhur.
Nanti setelah selesai azan doa. Doa yang masyhur, yang ma'thur, yang terkenal tadi doa itu kamu ditambah dengan doa sendiri. Ya Allah, aku memohon ya Allah dengan berkah waktu yang mustajabah ini ya Allah. Doa di antara azan dan iqamah sebagaimana wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Allah, kekasihmu mengatakan bahwa doa di antara azan dan iqamah doanya tidak ditolak ya Allah, dan aku mohon dengan berkahnya ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doanya dikabul. Amin Allahumma. Apalagi sekarang kita sedang berpuasa, doanya orang niwang puasa itu pasti diterima, kabul pasti. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang yang puasa itu pasti dikabul, pasti dikabul. Makanya sekarang doa yang banyak, doa yang sering doa. Ngaji doa habis makan, doa habis buka, doa terus ini. Nah, sekarang saatnya, wayahnya kita banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di tengah malam, sepanjang waktu di bulan Ramadan curhat kepada Allah Subhanahu. Zuhur 1 menit saja curhat. Ya Allah, curhat. Ya namanya curhat kan ya. Ya Allah. Ya Allah, cari malam. Ya belum apa-apa. Ya Allah. Turun. Ya Ali, awas ini belajar doa. Idza da'auta tatkalane donga sira fabsud, maka beberakan sira yada kaing tangan sira. Ya. Had hale amberge hale beneri wasodrika had wasodrika hale beneri dada ira. Wala tarfa'ha lan aja ngangkat sira ing tangan fauqa ra'sika hale ngukuli sira ndase sira. Wa tusyirul isyara ira ilallahi maring Allah bisa babatika kelawan pinuduh ira al yumna kang tengen. Wahai Ali, ketika engkau berdoa beberkan tangannya dijembar. Nah, terus kira-kira lurus dengan dadamu. Nah, dan jangan angkat tanganmu melebihi kepalamu. Wow, ya Allah. Emang konser. Jadi standar. Tapi tangannya jangan dibeginikan. Aja digegem gitu. Doa ya Allah. Doa. Itu adab. Kita niru kayak Kanjeng Nabi. Dilur dengan dada kita. Nah, terus apa? Sesekali kita bil isyarah bisa babatil yumna dengan tangan apa namanya ini? Penuduh. Ya, jari telunjuk yang sebelah kanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aja doa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa? Jadi kalau doa sebisa mungkin tangannya dibeberkan gitu ya. Doa. Terus kalau doa kemudian kita ikut doa, kalau amin tuh artinya apa sih amin? Istajib doa ana. Makanya kalau amin tuh kamu di dalam hatinya berdoa, ya Allah kabulkan doanya guru kita. Ya, pokoknya Abuya doa. Kamu nggak menginginkan, tapi sambil di dalam hatimu, ya Allah kabulkan doa apa yang dipanjatkan sama Abuya. Amin, amin. Biar apa? Ada setrum antara yang dibacakan doa oleh guru kita dengan amin, amin kamu nanti ketemu. Nah, aja Abuya itu kan ira turu. Nyambung sing ngendi. Sini doang lagi turu. Mengaminkan doa. Ya kamu kalau doa sendiri ya. Nah, terus ya Ali la tajhar. Aja bantarakan sira bikiraatika kelawan wacana ira wala bidu'aika lan aja bantarakan sira kelawan dongan ira haitsu sekirane pada haitsu yusolli sekirane pada salat sapa nasu manusa fa inna dzalika makastune bantarakan suara ngerosakan suara yufsidu iku ngrusak apa dzalik salatahum ing salate manusa. Jadi ketika kita baca Quran atau donga ya jangan keras-keras yang sehingga kekerasan suara kita entah doa atau bacaan Quran kita membuat orang yang sedang sholat itu sholatnya batal atau sholatnya terganggu. Ya donga-donga lamun sampingnya sampean lagi lang kamu ngulang apa sih kan gowo kan gak los. Ya. Tapi sing paling bagus sing arane donga iku aja banter. Ya. Sederhana kan suaranya standar, lirih suaranya. Ya. Udhu Allah tadarru'a wa khufyah. Suaranya liris seakan-akan kamu itu sedang merayu. Sing arane ngerayu pripun sih?
Kan Allah mengatakan wa idza salaka anni fa inni. Yang namanya dekat itu nggak usah teriak. Ya Allah, ada dong aku sih demo. Yang namanya ngerayu gimana? Kamu seumpama mintalah sama orang tuamu, ngerayu, suaranya banter tak kecil? Kecil tidak, banter tidak, tapi lirih gitu kan? Mah, gitu kan? Sambil ada nadanya lah gitu. Mama, apa? Mah, apa? Makanya sama kita juga kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala yang banyak mengucapkan Allahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Sebutkan asma-asmanya. Ya Rahim. Makanya Abuya bahkan kalau doa Asmaul Husna dibaca full gitu kan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Alim. Abuya kalau baca Asmaul Husna full. Itu namanya merayu. Merayu dengan apa? Dengan asma-asma yang baiknya. Sama kamu juga ketika sama orang tuamu asalkan bisa ngerayu itu top itu. Yang pertama Pak, dempel dulu kan sama orang tuamu. Nyandar atau gamblok. Mama, apa? Mama, mana ga? Mama cantik deh. Iya weru, mama ira gayu, mulai ira gayu. Ma, apa? Udah beli baju lebaran belum? Udah, berapa? 2 lagi. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kita ngerayu. Coba kalau ujuk-ujuk kamu langsung marah-marah. Mah, tambahin mah baju lebarannya. Raimu. Langsung diraimu kan? Tapi ketika ngerayu, walaupun mamanya sambil motongin cabai, walaupun mamanya sambil masak, tapi kamu ngerayu, pasti masakannya ditinggal, ya enggak? Ya. Kenapa? Karena kamu merayunya dengan bahasa yang apalagi wah, memuji mamamu setinggi langit. Enggak ada mama yang paling baik di dunia ini kecuali mama saya. Enggak ada loh masakan mama yang paling enak kecuali mama saya. Di dunia ini tuh enggak ada yang paling cantik kecuali mama. Kata mamanya ada maunya, kok tahu? Ya enggak? Mau minta apa? Minta beli kuota, mah kuotanya habis, ambil uangnya. Yang berapa giga? 10 giga, jangan dikit 15 giga sekali ya. Waduh. Enak enggak? Enak enggak? Apa sama Allah Subhanahu wa taala begitu? Ya enggak? Enak. Nah, belajar. Tapi kalau doa di sampingmu ada orang yang sholat, suaramu jangan kau keraskan sehingga akan mengganggu orang yang sedang sholat. Sama juga ketika kamu membaca Quran di sampingmu ada orang yang lagi sholat, ya. Kamu jangan keraskan. Nah. Tapi dibalik, ketika subuh temanmu nggak bangun-bangun, kamu baca waqiah di sini, pindah ke kamar ganti jangan surat waqiah, surat Yasin. Jangan pelankan suaranya, keraskan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pasti tangi, pasti tangi, yakin asli. Ya Ali, man sapane wong zakaro kang eling kang zikir sapa man Allah Gusti Allah qablal fajri ing dalam sadurunge fajar wa qabla tulu'i syamsi lan sadurunge metu srengenge wa qabla ghurubiha lan sadurunge surupe srengenge istahya mangka isin sapa Allah Gusti Allah ayu adzibau yen tah nyiksa sapa Allah ing man binari kelawan neraka. Ketika orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu fajar, ayo sebelum waktu fajar berarti apa? Sebelum subuh atau sebelum matahari terbit. Bedain loh fajar sama syams beda. Nah, makanya kalau sudah keluar matahari maka boleh disunahkan sholat duha. Nah, sholat duha itu min tulu'i syams. Fajar tuh. Makanya puasa kita apa? Min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Kita itu puasanya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita zikirnya terserah. Di sini apa? Bahasanya zikir. Yang penting zikir eling. Ketika kau ingat sebelum subuh kau ingat Allah Subhanahu wa taala, ya zikirlah. Ya Allah, atau zikir la ilaha illallah, atau zikir apapun. Subhanallah. Nanti sebelum maghrib juga kamu zikir. Apa yang akan terjadi? Allah akan malu terhadap orang tersebut untuk apa? Menyiksanya di dalam neraka. Jadi kita tuh sebenarnya kita ini sudah tidak ada jaminan masuk neraka, nggak ada jaminannya gitu. Karena kita semua sudah menjadi ahli surga. Wah, zikirnya ongko, belajarnya ongko, jamaahnya ongko, wah, top lah semua.
terus kemudian kita masuk neraka, yang salah bukan malaikat, salahmu sendiri masuk dewek. Ya. Toh bapak kita yang pertama juga, rumah kita yang pertama di mana? Di surga. Itu rumah kita yang pertama. Rumahnya siapa? Nabi Adam alaihis salam. Dan kapan waktunya kita pasti akan kembali ke rumah yang pertama. Kan di sini kita lagi mampir tok dah. Sedang apa? Mampir. Mampirnya macam-macam, tergantung kapasitas expire. Nah, kan ada expire-nya ya. Ada yang mampirnya 15 tahun, mampirnya 60 tahun, mampirnya 70 tahun, mampirnya 2 hari lo ada. Ada yang mampirnya cuma adon nangis tok lo ada. Mati. Ada enggak? Itu namanya cuma mampir, cuma adon lewat Allah sama saja. Nah, ada. Ada yang adon mampirnya tertawa terus ada. Wong edan gemuyu bae ning dalan. Nah, makanya syaratnya orang yang puasa yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Maka orang kalau tidak mau berpuasa, ya orang kalau pengen tidak puasa syaratnya apa? Hilangkan akalnya dulu. Jadi wong edan ora puasa. Tapi bener-bener edan aja pura-pura edan. Wis edan arek awan tok, bengi waras, arane pura-pura edan. Maka kadang ada orang ngomong, "Oh Cina mangan ning dalan." Wong Islam nyebut, "Kok ora puasa wong Cina kok?" Kok marah dia orang Islam dulu? Orang Islam rada sinting tuh. Kan syaratnya puasa beragama Islam. Terus balik. Makanya saya pernah cerita, Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Wallahu alam ini cerita ini benar atau tidak. Imam Syafi'i itu umur 13 tahun tapi belum balik. Tua wakil ada yang ngomong umur 9 tahun. Itu sudah menjadi guru besar. Yang ngaji sama Imam Syafi'i itu kiai-kiai semua. Ulama-ulama besar-besar semua. Beliau menjadi guru, ngajar. Suatu hari di bulan puasa beliau ngaji pasaran begini. Saya nggak bisa praktekkan soalnya sudah balik saya. Itu Imam Syafi'i. Di sini itu ada minuman enak. Wah makanan macam-macam lah. Itu murid-muridnya yang pada ngaji kan udah tua-tua. Tiba-tiba di tengah-tengahnya ngaji saking nggak sabarnya protes. Syekh, mohon maaf. Ini kan bulan puasa. Kok sampean ngaji sambil makan, minum, ini enak pisan. Kata Imam Syafi'i, kan yang wajib ente, aku mah enggak. Yang wajib puasa, sampean saya enggak. Loh, kok bisa? Ya iya. Orang yang wajib puasa itu pertama Islam. Ya kita Islam, saya Islam. Kamu Islam. Berarti wajib. Yang kedua, balik. Kamu balik, saya belum. Maka saya boleh makan. Makan lagi. Wah ya enak ya. Yang ketiga berakal, punya akal. Nah, apa? Biasakan zikir sebelum waktu fajar, sebelum terbitnya matahari, dan nanti sebelum kita maghrib. Makanya apa? Kamu sebelum buka puasa, jangan langsung klep eling karo pangeran. Apa elingnya? Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, udah zikir tuh, ya enggak? Allahumma itu termasuk zikir karena Pak menyebut nama Allah. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Nah terus kalau semua kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mau buka ada kurma. Belajar. Ingat ya. Di depanmu ada kurma, jangan langsung makan juga. Ambil kurmanya, dilihat dengan mata yang begitu cinta dengan kurma. Dilihat kemudian apa? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya niat makan apa yang dimakan oleh Kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad ketika buka itu dengan kurma. Ya Allah, saya niat makan apa yang dimakan sama Kanjeng Nabi. Lep makan. Masya Allah. Nanti akan membuat kita ringan untuk melaksanakan ibadah. Dan di dalam diri kita penuh dengan apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau melihat kurma tuh, melihatnya Kanjeng Nabi. Ini adalah makanan kesukaan Kanjeng Nabi. Sama kalau kamu makan sate tuh, daging kambing. Tahu daging kambing? Sama kamu ketika makan daging sate tuh. Sate tuh, makan sate. Diniatin. Ketika kamu lihat sate jangan langsung makan. Ya Allah, saya niat makan makanan yang disukai oleh para nabi. Karena para nabi suka makan daging. Enak nggak? Enak. Oh, daging. Sate. Dilihat dulu. Wah, baru sudah lihat sudah berdoa, ya Allah,
saya niat makan apa yang dimakan oleh para nabi, makan langsung royo. Nah, para nabi itu sukanya makan daging sate, daging kambing, ya, enak. Nah, satu lagi, ya Ali, idza shallaita, tatkalana salat sapa sira faqut maka lungguh sira maka ana ing panggonan sira, hatta tatlu'us syams, sehingga metu apa syamsu srengenge, fa innallaha maka stune Allah iku yaktubu nulis sapa Allah liman maring wong yajlis kang lungguh sapa men makana ing panggonane man hajjatun ing lungane wong haji, ing lunga haji, wa umratan lan umrah, au itqa raqabatin atau merdekakan budak, au shadaqata alfi dinarin atau sedekah 1000 dinar fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Lumayan ya. Barang siapa yang sholat kemudian dia duduk di tempatnya, ini yang dimaksud adalah sholat subuh. Kenapa? Karena setelahnya ada hatta tatlu'us syams, sampai nanti matahari akan terbit, matahari akan muncul. Siapa yang bisa melakukan itu? Apa kata Rasulullah? Allah akan mencatat bagi orang yang duduk setelah sholat subuh sampai duduknya itu terbitnya matahari muncul, nggak bergerak dulu, nggak geser, nggak pindah, dia akan diibaratkan sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Juga akan diibaratkan sebagaimana orang yang memerdekakan budak atau sedekah 1000 dinar. Pahalanya banyak gitu ini. Kamu sholat subuh nggak pindah tuh, tempat dudukmu di situ tuh. Sampai nanti matahari terbit, minimal paling tidak sampai jam 6 lah. Kalau sekarang kalau nggak salah waktu syuruknya, waktu keluarnya matahari kalau lewat secara yang normal itu, sekarang kalau nggak salah jam 5 lebih 45. Ya pokoknya jam 6 lah paling gampang. Kamu duduk dari mulai habis subuh sampai jam 6. Nah, itu diibaratkan kau sedekah 1000 dinar, atau kau diibaratkan seakan-akan kau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Enak nggak? Artinya kita setiap hari bisa melaksanakan ibadah haji. Kita itu setiap hari bisa mendapatkan pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Makanya sesekali ngelakuin itu, sesekali, nggak usah tiap hari, nggak bakal kuat kita itu. Yang rata-rata kan habis tasubuh ada turun kan? Ya turun tuh, turun ngaji. Wah, assalamualaikum, turun. Malah anak santri bengin, sembahyang subuh kakak kunut gak ditangi-tangi. Oh, kemudian di sini ada nggak santri yang kalau sholat subuh sujud suwe? Saya pragat. Coba assalamualaikum mana boleh? Anandanya. Memang paling enak itu tidur waya khutbah kalau laki-laki itu. Sakrat dengerin laki-laki. Pas waya khutbah itu tidur paling nikmat. Yang kedua waya mujahadah. Paling enak tidur waya mujahadah. Ya hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Turu kabeh. Oh waya tangi ngadeg. Ya. Tak ulangi. Ayo latihan, siapa yang bisa duduk ketika sholat kemudian dia duduk di tempatnya sampai matahari terbit, dia akan dicatat sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, atau dia juga diibaratkan sebagaimana orang yang sedekah 1000 dinar. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baca sholawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, ya Sami'u, ya Basir, ya Latif, ya Alim, ya Khabir, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sul khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih al-imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah
وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض اللهم يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على الصيام في رمضان وأعنا على القيام في رمضان وأعنا على قراءة القرآن في رمضان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا الله نسألك يا الله برحمتك يا الله بجلالك بجاهك بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بكرامة جميع أوليائك يا الله خصوصا صاحب هذا الكتاب السيد الشيخ عبد الله الشعراني وصاحب هذا المعهد السيد الشيخ محمد سعيد أن تقضي جميع حاجاتنا يا الله وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات معهدنا وحاجات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحاجات تلاميذنا وأولادنا يا الله من حوائج الدنيا والدين والآخرة يسر لنا أمورنا وأمورهم يسر لنا أمورنا وأمورهم يسر لنا أمورنا وأمورهم من أمور الدنيا والدين والآخرة طول عمرنا وعمر والدينا وعمر مشايخنا بالطاعة واختم لنا بحسن خاتمة اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملكة المقربين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معجى رحم يا ودود أغننا يا الله بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك يا قاضي الديون من خزائنك المكنون التي بين الكاف والنون اقضي ديوني وديون كل مديون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم بتدريب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.